Assalamualaikum semuanya. Kembali lagi ya di channel YouTube Umi Zadan Kitchen. Di video kali ini Umi mau buat dadar gulung mawar pandan. Dulu saya pernah buat dadar gulung mawar ya, tapi dadar gulung kali ini yang saya buat itu tanpa menggunakan santan ya. Nah, mau tahu caranya gimana Umi buat dadar gulung mawar pandan seperti ini? Tonton terus videonya ya. Jangan lupa subscribe, like, komen channel YouTube Umi Zadan Kitchen dan tekan tombol loncengnya juga agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Terima kasih. Yang pertama, saya mau buat unti kelapanya dulu atau enten-enten ya. Siapkan panci untuk memasak, lalu masukkan 200 gram gula merah. Di sini saya pakai gula aren. Kalau mau pakai gula pasir juga boleh ya, sesuai selera aja. Kemudian tambahkan dengan 100 ml air atau sebanyak 10 sendok makan. 1 lembar daun pandan. Setengah sendok teh garam. Kemudian ini dimasak menggunakan api sedang hingga airnya mendidih dan gulanya larut. Setelah mendidih dan gulanya sudah larut seperti ini mau kita saring dulu ya. Karena biasanya kalau di gula aren itu kan ada kotoran-kotoran yang tidak kita inginkan. Ini kita saring, tapi daun pandannya nanti akan kita pakai lagi. Nah, seperti itu ya, ada sedikit kotorannya, ini kita buang. Sekarang ini mau saya masak lagi air gulanya. Saya nyalakan api kompor dengan nyala api sedang. Setelah kembali mendidih seperti ini, saya masukkan kelapa parut. Ini saya pakai sebanyak 350 gram atau kira-kira 3/4 butir kelapa. Ambil daging putihnya saja. Kemudian ini dimasak hingga airnya meresap habis ya. Nah, setelah airnya meresap habis seperti ini udah cukup ya. Jadi saya lebih suka yang masih agak juicy seperti ini, nggak terlalu kering gitu. Selanjutnya saya mau buat adonan kulit dadarnya. Siapkan wadah lalu masukkan 200 gram tepung terigu protein sedang. Lalu tambahkan dengan 1 sendok makan atau sebanyak 10 gram tepung kanji atau tepung sagu, itu sama aja. Setengah sendok teh garam. Lalu ini diaduk hingga semuanya tercampur rata. Lalu tambahkan dengan 1 butir telur. Ini saya pakai telurnya ukuran sedang. Kemudian masukkan air sebanyak 430 ml. Ini saya tuangnya sedikit demi sedikit ya. Aduk-aduk terus hingga adonannya licin dan halus. Dimasukkan airnya itu secara bertahap, tujuannya agar nanti nggak banyak tepung yang menggumpal ya. Nah, kira-kira seperti ini adonannya sudah licin dan halus. Lalu masukkan sisa airnya, aduk-aduk lagi hingga tercampur rata. Jadi takaran 430 ml itu setara dengan 43 sendok makan penuh ya. Lalu masukkan 100 ml jus pandan. Ini saya dapatkan dari 8 lembar daun pandan yang di blender menggunakan 100 ml air, kemudian saring lalu peras ya. Boleh juga menggunakan pasta pandan kalau tidak ada daun pandan. Nah, kalau menggunakan pasta pandan, maka airnya yang digunakan adalah sebanyak 530 ml ya. Karena ini saya pakai endapan atau perasan pandan, jadi saya gunakan airnya itu 430 ml aja. Lalu tambahkan dengan 1 sendok makan minyak goreng. Aduk-aduk hingga tercampur rata. Selanjutnya, untuk memastikan bahwa adonan kulit dadarnya itu benar-benar sudah halus, nggak ada tepung yang menggumpal, ini saya saring. Nah, kalau ada tepung yang bergerindil seperti ini bisa kita haluskan dengan cara seperti ini. Jadi jangan dibuang tepung yang menggumpalnya.
Nah, sekarang kita mau buat kulit dadarnya. Ini saya pakai teflon diameter 22 cm. Saya olesi dengan minyak goreng tipis-tipis aja, jangan terlalu banyak. Setelah teflonnya panas, saya tuang adonan kulit dadarnya, lalu goyangkan teflonnya dengan cara seperti ini agar dia merata. Ini saya tuang adonan kulit dadarnya ini kira-kira 40 hingga 50 ml. Kita tunggu sampai adonannya itu mengering ya. Untuk ukuran teflon yang digunakan itu sesuai selera ya teman-teman semuanya. Nah, karena ini tanpa menggunakan santan, jika kita goyang teflonnya seperti ini dan ternyata kulit dadarnya itu masih lengket, ini tandanya kulit dadarnya itu belum matang ya. Harus lanjut kita masak. Lalu ini dimasak lagi sesaat. Kemudian kalau teflonnya kita goyangkan dan kulit dadarnya udah nggak lengket, ini tandanya udah matang dan siap untuk diangkat. Lakukan hingga semua adonan kulit dadarnya habis ya. Selanjutnya saya mau buat dadar gulungnya. Ini untuk untinya sudah saya bulat-bulatkan seperti ini biar nanti lebih mudah ya, biar nggak berantakan. Dan kulit dadarnya juga sudah selesai. Ini kulit dadarnya tadi hasilnya kira-kira 18 buah. Selanjutnya ini saya bagi menjadi 4 kelopak bunga. Jadi ini saya potong sebanyak 4 sayatan. Bagian tengahnya jangan sampai terputus, karena bagian tengahnya itu nanti akan kita isi dengan unti kelapanya. Kita ambil unti kelapanya, kemudian ini saya gulung dengan cara seperti ini. Jadi ini nggak perlu pakai lem apa-apa teman-teman ya, nggak perlu oles apa-apa, dia akan terbentuk sendiri kelopaknya, nggak akan lepas-lepas. Nah seperti ini. Lalu saya bungkus menggunakan mika plastik. Kita tutup dan kita strapless ya, biar nanti si dadar gulungnya itu nggak cepet kering ya. Nah kira-kira seperti ini. Ini yang 4 kelopak ya. Sekarang saya mau buat dadar gulung dengan 5 kelopak bunga. Saya ambil 1 lembar kulit dadarnya, lalu ini saya sayat. Kita jadikan sebanyak 5 lembar kelopak bunga. Jadi ini saya sayat sebanyak 5 sayatan ya. Bagian tengahnya jangan sampai terputus. Jadi untuk besar kecilnya dan banyaknya dadar gulung mawar yang dihasilkan itu tergantung ukuran teflonnya ya teman-teman. Untuk cara melipatnya tetap sama. Untuk tips membuat dadar gulung mawar itu jangan terlalu banyak membuat kelopak ya. Karena kalau terlalu banyak membuat kelopak, irisannya kan kecil-kecil ya kelopaknya. Jadi nanti akan sulit dibentuk kelopak mawarnya. Jadi buatlah kelopak dengan jumlah 4 kelopak atau 5 kelopak ya. Satu lagi tips untuk membuat dadar gulung mawar, ketika kalian telah membuat 1 lembar kulit dadarnya, itu jangan langsung kalian bentuk menjadi dadar gulung mawar ya teman-teman ya. Karena itu masih rawan keras kulitnya, jadi nanti dadar gulung mawar itu bisa retak-retak. Tapi kumpulkan saja, selesaikan saja dulu membuat kulit dadarnya. Ditumpuk di piring itu nggak masalah, nggak akan lengket. Justru nanti itu akan semakin membuat kulit dadarnya itu semakin elastis. Jadi ketika dibentuk itu nggak rawan retak ya dadar gulungnya. Nah ini dia dadar gulung mawar pandannya udah jadi. Hasilnya oke banget, cantik banget. Ini jadinya tadi tuh kira-kira 18 buah teman-teman. Tapi yang 3-nya itu sudah out duluan. Sekarang ini saya mau cicipin ya dadar gulungnya. Ini sudah saya hias menggunakan daun pandan biar penampilannya makin cantik. Ini belum saya strapless ya, tapi nanti kalau nggak habis ya saya strapless biar nanti bagian kulitnya itu nggak mengering. Nah kira-kira seperti ini. Jadi kalau mau dijual lagi atau mau buat acara sebaiknya dibungkus menggunakan mika seperti ini ya. Jadi dari gulungnya itu nggak keras, nggak garing, dan nggak rawan untuk rusak bentuknya ya. Ini saya ambil 1, saya mau cobain dulu.
Nah, tentunya jika kita membuat dadar gulung tanpa menggunakan santan itu akan lebih awet teman-teman ya, nggak gampang basi. Ini kulitnya berasa elastis banget walaupun tanpa menggunakan santan, nggak kering sama sekali. Saya mau cobain dulu. Kulit dadarnya benar-benar lembut dan kenyal, rasanya enak banget. Aroma pandannya itu berbeda ya, jika kita menggunakan pasta pandan biasa itu, ini rasanya beda banget. Jadi khas dari daun pandannya itu lebih terasa. Ini enak banget, manis dari unti kelapanya juga udah pas banget. Untuk kulit dadarnya itu nggak kering, nggak keras gitu, tetap lembut, tetap elastis karena kita kan tadi menggunakan telur. Ini mantep banget, recommended ya. Nah, buat kalian yang suka dengan video saya, silahkan share ke teman-teman kalian. Jangan lupa subscribe, like, komen channel YouTube Umi Zedan Kitchen. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video kami yang selanjutnya. Assalamualaikum.